menggunakan handphone ke negara Kamboja. Dari hasil mengamankan 4 orang tersebut, kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan pendalaman dan berhasil mengamankan 4 orang berikutnya, di mana 4 orang ini juga berperan sebagai perekrut warga masyarakat untuk dibuatkan rekening bank dan juga ATM-nya, dan kemudian dari rekening bank tersebut diberikan 1 unit handphone. Kemudian dari handphone tersebut diinstal aplikasi M-Banking, dan kemudian dengan handphone tersebut beserta dengan data terkait dengan PIN ATM, kemudian juga password M-Banking-nya dan juga kartu ATM-nya, satu paket dikirim ke negara Kamboja untuk digunakan sebagai rekening penampungan judi online. Dan di sana juga yang menampung adalah warga negara Indonesia yang bekerja di Kamboja sebagai pengelola ataupun situs judi online yang ada di negara Kamboja. Dari hasil pengungkapan tindak pidana perjudian online ini, penyidik membagi dalam 3 klaster pelaku. Klaster pertama adalah klaster peserta. Peserta ini dimaksudkan adalah orang-orang yang warga masyarakat yang menyerahkan ataupun menyewakan rekening pribadinya untuk diserahkan kepada tersangka utama untuk selanjutnya digunakan rekening tersebut sebagai penampungan transaksi keuangan perjudian online. Kemudian klaster kedua adalah terkait dengan penjaring peserta. Penjaring peserta ini ada 3 orang yang berhasil kita amankan. Tugasnya adalah merekrut ataupun menjaring warga masyarakat untuk menyerahkan rekening pribadinya atau menyewakan rekening pribadinya dengan memberikan imbalan sejumlah uang tertentu. Dan dari hasil menjaring warga masyarakat tersebut, kemudian si penjaring ini menyerahkan rekening bank dan juga ATM-nya kepada pelaku utama RS, untuk selanjutnya RS ini mengirim handphone dan ATM serta aplikasi M-Banking ke negara Kamboja. Dan klaster ketiga adalah pemilik bisnis jual beli rekening bank ini, yaitu tersangka utama atas nama RS dengan mengumpulkan rekening-rekening bank dan juga ATM untuk kemudian diinstal di aplikasi M-Banking di handphone dan dikirim ke negara Kamboja. Kemudian dari pengakuan tersangka utama tadi, yang bersangkutan beraktivitas dari mulai tahun 2022 sampai dengan saat ini. Terakhir diamankan di bulan Oktober, kurang lebih sekitar hampir 2 tahun 6 bulan yang bersangkutan beroperasi. Kami juga sudah melakukan pendalaman terhadap jasa ekspedisi yang biasa mengirim paket handphone dan aplikasi M-Banking tersebut ke negara Kamboja. Selama 2 tahun 6 bulan ditemukan resi pengiriman sebanyak 1081 lembar resi. Di mana dari pengakuan tersangka tadi bahwa setiap resi itu mengirim 2 unit handphone. 2 unit handphone dan masing-masing handphone berisi 2 aplikasi M-Banking. Jadi kalau selama 1081 lembar resi pengiriman selama 2 tahun 6 bulan, waktu diduga tersangka utama ini sudah mengumpulkan kurang lebih sekitar 4.324 rekening. Kalau asumsinya adalah satu resi pengiriman 2 unit handphone dan dalam 1 unit handphone ada 2 aplikasi M-Banking, maka dari 1081 lembar resi pengiriman sudah terkumpul kurang lebih sekitar 4.324 buku rekening bank. Di mana tersangka juga merekrut orang-orang yang akan dibuatkan rekening banknya ini di seputaran wilayah Jakarta Barat. Itu wilayah Cengkareng, Tambora, ada juga di luar wilayah Jakarta Barat, di wilayah Jakarta Selatan di Menteng Atas, dan juga di wilayah Tangerang dan sekitarnya. Kemudian dari hasil pendalaman penyidik juga tersangka ini pernah melihat aliran dana di dalam rekening tersebut. Itu perputaran uang di rekening, dalam satu rekening tersangka pernah melihat kurang lebih sekitar 5 juta per hari. 5 juta per hari. Kalau kita asumsikan ada 4.234 rekening digunakan seluruhnya,
maka patut diduga ada perputaran uang dalam satu hari itu sejumlah 21 miliar rupiah. Kemudian juga karena penyidik juga curiga terhadap perilaku para tersangka ini, ada indikasi para pelaku menggunakan narkoba, maka dilakukan serangkaian tes urin dan ternyata dari 8 orang tersangka ini 6 orang dinyatakan positif urinnya mengandung narkoba jenis sabu. Dari pengungkapan tindak pidana perjudian online ini, penyidik berhasil mengamankan beberapa barang bukti. Yang pertama 35 unit handphone, kemudian 713 kartu ATM, 370 buku tabungan, 3 unit laptop, 1 unit printer, 1 bendel dokumen resi pengiriman ekspedisi berjumlah 1081 lembar, kemudian 1 unit alat potong kertas, 1 kontainer dokumen surat-surat terkait dengan perpanjangan sewa kontrak rekening dan juga surat pernyataan, kemudian 1 roll bubble wrap, 3 buah tas ransel, 32 dus handphone kosong, 2 buah token bank BCA, dan 1 bendel mutasi rekening koran bank BCA. Terhadap para tersangka, kita jerat dengan pasal berlapis terkait dengan perjudian online, kita kenakan dengan pasal 80 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana dengan sanksi pidana penjara 4 tahun dan denda 4 miliar rupiah, serta kita jerat juga dengan pasal 27 ayat 2 dan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2028 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan sanksi pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Pada kesempatan ini juga, karena pengungkapan perjudian online ini juga melibatkan warga masyarakat yang tidak tahu dan belum paham tentang bahaya daripada perjudian online ini, kami menghimbau pada warga masyarakat untuk waspada dan berhati-hati apabila ada orang yang mencoba untuk menawarkan ataupun menyewa nomor rekening pribadi milik masyarakat. Karena ketika itu terindikasi terkait dengan perjudian online, maka secara otomatis warga masyarakat itu juga akan terlibat di dalam jaringan perjudian online. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengingatkan untuk berhati-hati dan waspada. Berikan juga edukasi kepada warga masyarakat lainnya untuk tidak terlibat dalam praktek kegiatan perjudian online dalam bentuk apapun. Ini mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Apabila yang ditanyakan, saya persilakan. Jadi berdasarkan pengakuan tersangka ini, dalam 1 kali pengiriman handphone dan juga aplikasi m-banking ini, tersangka mendapatkan uang 10 juta rupiah. 10 juta rupiah itu terbagi-bagi, 2 juta untuk si masyarakat ataupun warga yang memiliki nomor rekening dan juga si perekrut jaringan itu, perekrutnya. Jadi 500.000 untuk perekrut, warga diberikan 1 juta rupiah dan si RS ini dapat sama sekitar 1,5 juta juga. Kemudian biaya untuk pembelian handphone juga dibiayai dari negara Kamboja sebesar 2-3 juta rupiah, termasuk ongkos kirim. Ongkos kirim itu sekitar 5 juta, ongkos kirim dan biaya-biaya koordinasi bahasanya. Jadi total dalam 1 kali pengiriman itu, dalam 1 buku rekening, tersangka mendapatkan uang 10 juta rupiah. Nah, itu berapa kali Pak dikirim, Pak? Itu tadi, dari sepanjang tahun 2022 sampai dengan saat ini sudah 1081 kali pengiriman. 500.000 itu untuk perekrut yang buka ATM? Si klaster kedua itu, penjaring. Oh, jadi jadi warga buka rekening itu? Ya itu, diiming-iming uang hanya dengan uang 1 juta. Jadi setiap warga masyarakat yang menyerahkan rekening, apakah untuk diserahkan atau disewakan, itu diberikan imbalan 1 juta rupiah. Sementara si tersangka ini mendapatkan uang berkali-kali lipat, apakah itu terkait dengan honor dia pribadi, termasuk juga untuk pembelian handphone dan juga untuk ongkos kirim dan juga biaya ekspedisi. Untuk
banknya sendiri spesifik untuk bank swasta? Rata-rata ada bank swasta, ada bank pemerintah juga. Ada beberapa tadi buku rekening, ada Bank BNI, Bank BCA, Bank Mandiri, macam-macam. Pak, para pelaku ini kenal sama jaringan Kamboja itu dari mana, Pak? Jadi berdasarkan relasi hubungan pertemanan, jadi memang si tersangka utama ini juga pernah beberapa kali terlibat dalam hubungan koordinasi dengan jaringan pelaku judi online di Kamboja. Jadi ketika ada orang-orang yang dipekerjakan kemudian berperilaku negatif atau sudah tidak dipercaya lagi, maka si tersangka ini ditugaskan oleh salah satu bosnya untuk mengganti peran si orang yang sudah dikeluarkan itu. Kemudian dipekerjakan dari mulai tahun 2021 sampai dengan saat ini dan dianggap dipercaya, maka sampai dengan yang bersangkutan diamankan masih melakukan aktivitas perjudian online dengan pengelola situs judi online di negara Kamboja. Dari polisi sendiri sudah mengetahui sekarang identitas orang-orang yang di Kamboja itu, Pak? Ada, dan ini sudah kita datakan semua orang-orang ini, dan kita sudah berkoordinasi juga dengan pihak Baris Krim Polri untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Si pelaku utama itu sama yang lainnya itu kenal gimana? Maksudnya Mereka pernah. Jadi si tersangka utama ini hubungannya dengan si penjaring peserta. Jadi dia yang memang mencari orang-orang yang ditugaskan untuk merekrut ataupun menawarkan warga masyarakat untuk dibuatkan nomor rekening. Itu tadi ada 4 orang, totalnya ada 7 orang katanya. artinya si pelaku utama sama yang lain itu nggak saling kenal. Kenal dengan penjaring perekrutnya saja yang di tingkatan pertamanya, tapi dengan warga masyarakat yang membuat nomor rekening dia nggak kenal. Iya, itu ada 7 orang dari pengakuan tersangka yang sudah diamankan, baru 4 orang. 3 orang lagi masih diburu oleh penyidik. Dari 7 orang itu bagaimana, Pak, cara merekrutnya si penjaring jaringan? Ya, mereka secara random saja. Mereka secara random menghubungi warga masyarakat yang mau untuk dibuatkan nomor rekening dengan iming-iming ataupun imbalan uang 1 juta rupiah per 1 nomor rekening. Itu melalui apa, Pak? Media sosial atau pribadi atau gimana? Mereka biasa datang langsung menyambangi door to door. Iya. Pak, jalur ekspedisi yang menuju Kamboja itu jalur resmi apa jalur gelap? Jalur resmi. Jalur resmi ada ekspedisi yang sudah terkenal juga dan sudah didalami juga oleh penyidik bahwa memang ekspedisi tersebut sudah sering melakukan pengiriman handphone oleh pelaku yang akan diserahkan kepada pengelola situs judi online di Kamboja. Berarti itu melibat imigrasi juga? Iya. Pak, ini kan pelaku utama kan merekrut 7 orang, Pak. Nah, 7 orang itu tuh artinya mereka disosialisasikan melalui medsos atau memang saling kenal, Pak, mereka ini, Pak? Saling kenal. Oh, Jadi memang gitu, Pak? mereka kan sudah jaringan. Sudah jaringan, jadi RS ini merekrut orang-orang ini untuk turun ke lapangan mencari dan merekrut warga masyarakat yang mau dibuatkan nomor rekening itu. Jadi ini mereka sudah jaringan. Pak, alasan tersangka memilih rumah dijadikan kantornya apa sih, Pak? Kenapa nggak di rumah? Karena mereka hanya ikut numpang di rumah orang tuanya. Ini rumah orang tuanya. Ini rumah orang tuanya. Jadi karena dia juga tidak punya tempat tinggal lain, maka digunakanlah rumah ini sebagai kantor ataupun tempat untuk melakukan transaksi administrasi kegiatan perjudian Itu online. hasil judi online-nya dipakai juga buat membangun rumah ini kan? Enggak, dia bahasanya tadi sudah baru sebatas untuk cicilan membayar mobil. Ini sudah kita dalami dari hasil 2 tahun lebih yang bersangkutan beraktivitas dalam perjudian online, sudah apa saja yang sudah diperoleh dari si tersangka utamanya. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Polres itu boleh. Boleh nanti kita penyidik ya. Ya. Terima kasih, Pak. Pemirsa, baru saja tadi kita mendengarkan keterangan yang disampaikan Kombes Pol M. Syahdudi, Kapolres Metro Jakarta Barat, terkait dugaan kasus judi online di sebuah rumah di Cengkareng Indah. Informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian, ada 3 orang yang berhasil diamankan. Ada sejumlah klaster dalam pengungkapan judi online ini yang terbagi ke dalam 3 klaster. Dan tersangka ini terhubung dengan jaringan judi online di Kamboja. Untuk tersangka utama, aktivitas atau melaksanakan aktivitas judi online ini dari 2022 hingga saat ini, dan hampir 2 tahun 6 bulan tersangka utama beroperasi dan melakukan kegiatan judi online ini. Pihak kepolisian sudah berkoordinasi dengan jasa ekspedisi yang diduga tersangka utama sudah melakukan lebih dari 4.000 resi pengiriman.
Tersangka juga merekrut orang-orang untuk menampung rekening bank dari sejumlah wilayah di Jabodetabek. Tadi dikatakan oleh Kombes Pol M. Syahdudi, jika diasumsikan ada lebih dari 4.000 rekening digunakan seluruhnya, maka ada perputaran uang dalam satu hari mencapai lebih dari 20 miliar rupiah. Ada sejumlah barang bukti yang disita dalam kasus judi online ini, diantaranya 35 unit handphone, 713 kartu ATM, 370 buku tabungan, 3 unit laptop, 1.081 lembar bukti resi ekspedisi, dan sejumlah barang bukti lainnya. Untuk mengetahui informasi terkininya terkait dengan pengungkapan kasus judi online ini, pemirsa, kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Amelia Narasoma dan juru kamera Untung Widodo dari Jakarta Barat. Amel, bagaimana perkembangan pengungkapan kasus judi online yang tengah didalami oleh Polres Jakarta Barat ini? Baik, Valen, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana pernyataan dari Bapak Kapolres Jakarta Barat, Bapak Kombes Pol M. Syahdudi. Dan pada saat ini tentunya kami akan melihat lebih lanjut terkait dari lokasi tempat kejadian perkara, di mana memang ini menjadi tempat yang digunakan oleh pelaku utama untuk menjalankan atau melakukan kegiatan sebagai sindikat penjualan rekening judi online yang memang pada hari ini sudah berhasil diungkap oleh pihak Polres Jakarta Barat. Nah, ini merupakan beberapa HP yang nantinya ini akan digunakan sebagai objek ataupun alat yang menampung dari m-banking maupun data user yang nantinya akan dikirimkan ke negara Kamboja sebagai pengelola situs judi online yang tadi sudah disebutkan oleh Kombes Pol M. Syahdudi, Valen, dan juga pemirsa. Anda dapat melihat di sini ada banyak sekali barang bukti yang dapat kami perlihatkan kepada Anda. Selain juga ada HP di sini, juga di sini ada kartu bank dan juga kartu buku tabungan yang dapat kami perlihatkan kepada Anda. Sejumlah barang bukti. Namun memang tadi pagi juga sekitar pukul 7.21 waktu Indonesia bagian Barat, pihak dari Polres Jakarta Barat sudah mengumpulkan banyak barang bukti lainnya. Yang kami lihat ada 4 kontainer box dan juga 1 keranjang barang bukti yang telah diamankan oleh para petugas yang sudah bekerja sejak tadi pagi. Valen, juga tadi Pak Kapolres Jakarta Barat sudah hadir menemani kita semua di sini pada pukul 8.13 waktu Indonesia bagian Barat untuk melakukan penelusuran lebih lanjut juga pemeriksaan terkait pendalaman kasus sindikat judi online penjualan rekening ini. Tadi juga sudah disebutkan oleh Bapak Kombes Pol M. Syahdudi mengenai ada 3 klaster dari tersangka yang pada kali ini sudah berhasil diamankan oleh pihak Polres Jakarta Barat. Yaitu yang pertama adalah dari pihak peserta, yang mana peserta ini merupakan warga yang memberikan nomor rekening mereka untuk digunakan nantinya di HP yang nantinya akan digunakan sebagai objek untuk dikirimkan ke negara Kamboja terkait data-data dan juga penyaluran uang dari judi online tersebut. Lalu di klaster kedua ini ada penjaringan. Jadi tadi Kombes Pol M. Syahdudi sudah menyebutkan bahwa ada sekitar 7 tersangka yang nantinya memang akan diungkap oleh pihak kepolisian. Namun memang pada saat ini sudah ada 4 tersangka yang berhasil diamankan dan 3 tersangka lainnya ini memang masih dalam pengejaran dari pihak kepolisian. Lalu di klaster terakhir ini ada dari tersangka utama yang memang menjadi otak ataupun dalang dari sindikat penjualan rekening judi online ini. Dan ini merupakan lokasi di mana tempat ini memang dilakukan sebagai kantor utama dari para pelaku yang sejauh ini sejak tahun 2022 yang terhitung sudah 2 tahun 6 bulan melakukan kegiatan dari pembelian ataupun penjualan nomor rekening ini, yang pada saat ini juga Anda dapat melihat bahwa ini merupakan di belakang saya ini ada ke-8 tersangka yang memang tadi dari klaster kedua dan juga klaster ketiga, yaitu dari penjaring juga ada pelaku utama. Yang membedakan mereka dari baju tahanan berwarna oranye dan juga kuning ini, yang berbaju oranye ini merupakan sindikat dari penjaring, dan yang menggunakan baju berwarna kuning mereka ini merupakan dari sindikat utama yang menjadi kepercayaan dari pelaku utama ataupun otak dari sindikat penjualan rekening
judi online tersebut. Nah, tadi juga sudah dikatakan oleh Kombes Pol M Syahdudi bahwa memang ini ada sekitar 1081 resi ya selama 2 tahun 6 bulan ini. Valen, ini kami sedang mengejar ya. Dan juga melihat bagaimana ini tersangka sedang dibawa dan juga diamankan untuk kembali ditahan oleh pihak Polres Jakarta Barat. Kami sedang menunggu. Oke, dan kami sedang menunggu tentunya apa tindakan selanjutnya, karena memang tadi dari Kombes Pol M Syahdudi juga menyatakan bahwa nantinya akan dilakukan pendalaman lebih lanjut terkait apakah ada keterlibatan lain dari pihak ekspedisi yang biasanya mengirimkan barang-barang ataupun berupa barang bukti tadi sejumlah HP untuk dikirimkan ke negara Kamboja. Juga beberapa hal lainnya seperti memang mendalami lebih lanjut terkait 3 tersangka penjaring yang memang saat ini masih menjadi buronan polisi. Jadi tadi juga sempat kami tanyakan kepada Kombes Pol M Syahdudi bagaimana hubungan dari para tersangka ini. Ternyata memang para tersangka ini merupakan beberapa sindikat yang memang sudah merupakan jaringan, sehingga dari awal mereka ini saling mengenal satu sama lain. Jadi seharusnya memang hal ini tidak akan berlarut-larut karena memang dari pihak tersangka sendiri ini merupakan orang yang saling mengenal. Jadi untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait hal tersebut, pihak Polres Jakarta Barat juga sedang mengumpulkan barang bukti lainnya. Juga terkait tadi siapa saja yang menjadi penyalur dalam judi online ini di Kamboja. Ini memang pihak dari Polres Jakarta Barat sudah menyebutkan bahwa ada WNI yang terafiliasi sebagai salah satu orang yang menjalankan judi online tersebut. Dan ini kembali kami akan mengajak Anda untuk melihat ke dalam TKP lagi, pemirsa dan juga Naila ya. Jadi setelah kita tadi mengantarkan para tersangka untuk dibawa langsung ke Polres Jakarta Barat bersama dengan pihak kepolisian, tentunya pihak Polres Jakarta Barat, ini kita akan melihat bagaimana tadi sekitar pukul 7.21 juga pihak Polres Jakarta Barat telah memasang garis polisi di sini agar memang tempat kejadian perkara ini tidak dapat dimasuki oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan. Nah, ini merupakan gambaran awal dari lokasi di mana rumah yang dijadikan tempat utama ataupun markas utama sebagai kantor oleh sindikat penjualan rekening judi online ini. Anda dapat melihat ke dalam lebih lanjut, Naila dan juga pemirsa. Ini dari pihak Polres Jakarta Barat juga masih melihat dan juga masih menentukan apa saja yang nantinya bisa diperlihatkan dan juga dijadikan barang bukti lebih lanjut. Nah, pada saat ini kita dapat melihat bahwa dari pihak kepolisian juga telah mengumpulkan sejumlah barang bukti tadi untuk kembali dimasukkan ke dalam kontainer box untuk kembali dibawa sebagai barang bukti yang lebih lanjut nantinya akan ditelusuri sehingga dari kasus sindikat penjualan rekening judi online sejak tahun 2022 ini dapat diungkap. Nah, Anda dapat melihat pemirsa bagaimana prosesnya ya. Jadi dari kartu ATM yang sedang dimasukkan ke dalam plastik, juga beberapa buku rekening yang sudah dimasukkan ke dalam kontainer box ini akan dibawa. Sehingga tadinya yang Anda pada saat awal saya menjelaskan tadi dapat melihat barang bukti yang masih terpampang nyata. Di sini, ini sekarang satu persatu sudah mulai diamankan. Kalau tadi sebelumnya saya menyebutkan ada sekitar 4 kontainer box dan 1 keranjang di pagi hari tadi sudah diamankan. Ini kemungkinan akan bertambah lebih lagi. Itu Anda bisa melihat di sebelah sini ada keterangan kontainer 4, ada kartu ATM, buku tabungan dan juga hasil cek urin. Nah, pemirsa, memang tadi ada informasi lebih lanjut yang disampaikan oleh Kombes Pol M Syahdudi bahwa memang ada indikasi pelaku ini menggunakan narkoba yang setelah diperiksa dari ke-8 pelaku ini ada sekitar 6 orang yang positif narkoba jenis sabu. Lebih lanjut memang pihak kepolisian melakukan pemeriksaan secara rinci, tidak hanya fokus kepada apa yang ditemukan pada hari ini terkait beberapa barang bukti seperti kartu ATM, buku tabungan, serta juga HP yang digunakan sebagai objek yang nantinya akan dikirimkan secara langsung ke negara Kamboja, juga melakukan pemeriksaan
terhadap beberapa tersangka yang memang dicurigai ini menggunakan narkoba. Juga terkait klaster pertama, yaitu para peserta juga diimbau tadi oleh Bapak Syahdoody bahwasanya memang bagi para warga yang nantinya jika menemukan tindakan semacam ini dan ditawarkan oleh para oknum terkait meminjamkan nomor rekeningnya dan dibayar sebesar 1 juta rupiah, itu untuk tidak melakukan hal tersebut dan menolak. Kalau bisa langsung dilaporkan ke pihak kepolisian karena ini merupakan sesuatu hal yang memang tidak dibenarkan karena ini berkaitan dengan judi online tentunya. Juga dengan beberapa banyak barang bukti dan perputaran dari hal-hal yang dapat kita dengarkan tadi, ada memang sekitar 35 unit handphone sebagai barang bukti yang sudah diamankan oleh pihak Polres Jakarta Barat. Ada 713 kartu ATM, 370 buku tabungan, ada 3 unit laptop, 1 unit printer, 1 dokumen resep pengiriman DHL berjumlah 1081 lembar. Dan juga ada 1 unit alat potong kertas, 1 kontainer dokumen surat, juga 1 roll bubble wrap, 3 buah tas ransel, 32 dus handphone kosong, 2 buah token Bank BCA, lalu 1 bandel mutasi rekening koran Bank BCA. Nah, Anda telah melihat tadi bagaimana dari pihak kepolisian sudah mengamankan barang bukti dan dibawa ke dalam kontainer. Ini terkait ruang kerja utama yang digunakan oleh pelaku ini sudah dikunci dan sepertinya memang ini garis polisi akan kembali dipasangkan pemirsa, karena sebelumnya ternyata memang di dalam ruangan ini sudah dipasangkan garis polisi, karena tadi seperti yang saya ucapkan kan baru di luar saja ya yang dipasangkan garis polisi pada pukul 7.21 waktu Indonesia bagian barat, dan ini ternyata memang di dalam itu sudah terpasang garis polisi sebelumnya. Dan dengan barang bukti yang sudah dikumpulkan tadi yang juga sudah dibawa oleh pihak kepolisian, memang sejauh ini dari pihak Polres Jakarta Barat tentunya masih akan mendalami kasus ini lebih lanjut untuk mencari tahu apakah nanti ketiga tersangka ini akan dengan cepat dapat segera tertangkap dan juga kasus dari sindikat penjualan rekening judi online ini juga dapat segera terungkap hingga titik darah penghabisan. Sekian untuk laporan dari kami. Naila, kembali ke studio. Baik, Amelia Narasoma melaporkan dari wilayah Cengkareng, Jakarta Barat, tempat ataupun kediaman dilakukannya penggerebekan kasus judi online di sana. Terima kasih Amel atas informasi Anda, dan pemirsa tadi baru saja kita lihat bersama bahwa penggeledahan masih dilakukan oleh pihak kepolisian Jakarta Barat dalam pengungkapan kasus judi online ini, di mana ada lebih dari 1.000 rekening yang diamankan. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan kami Amelia Narasoma bahwa penggeledahan barang bukti dan juga ada 4 kontainer box serta 1 keranjang, dan mungkin nanti akan bertambah lagi. Ada 7 tersangka, 4 sudah ditahan, dan juga ada indikasi para pelaku atau tersangka ini menggunakan narkoba. Ada 3 klaster dalam kasus dugaan judi online ini, diantaranya klaster peserta, kemudian ada klaster penjaringan, dan juga klaster otak atau dalang sindikat dari penjualan rekening judi online. Tadi juga disampaikan oleh Kombes Pol M. Syahdoody dari Kapolres Metro Jakarta Barat yang mengatakan bahwa tersangka utama ini ternyata sudah beraktivitas dari tahun 2022 hingga saat ini, dan hampir 2 tahun 6 bulan tersangka beroperasi. Dari pihak kepolisian juga sudah berkoordinasi dengan jasa ekspedisi untuk mengetahui lebih lanjut berapa sebetulnya bukti rekening dan juga barang bukti lainnya yang diamankan untuk kasus judi online ini. Dan pihak kepolisian dari Polres Jakarta Barat juga menyampaikan untuk hati-hati kepada orang-orang yang diberdayakan untuk menampung rekening dari sejumlah bank karena berkaitan juga dengan kasus judi online. Baiklah pemirsa, demikian breaking news untuk saat ini. Kami masih akan kembali untuk Anda dalam Selamat Pagi Indonesia sesaat lagi.